Kalau udah. Jadi ceritanya yang bawa anak kakak yang perempuan yang nginep di rumah kakak yang kakak tolong itu. Iya, iya. Itulah orang yang kutolong itu. Yang menghancurkan anakku. Sakit lah. Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kok bisa? Sampai dijualnya anakku ke hotel, Kak. Dijualnya. Yang bikin miris hatiku, anak itu nggak mau lagi sekarang sama aku. Dia membangkang. Begitu banyak polisi yang membujuk, merangkul dia, mengayomi dia, dia melawan. Lebih baik saya di penjara daripada saya sama mama, katanya. Padahal saya rangkul dia, dia bilang ada utangnya di sana 7 juta. Saya datangi, saya mau bayar. Tapi yang punya KP bilang nggak ada utangnya di sini, katanya gitu. Paling ngerinya lagi ada pula ikut polisi yang yang bermain di dalam ini. Ada polisi, bayangkan umur 17 tahun. Ini lagi diproses sekarang polisi itu yang punya KP itu. Ngeri. Oh, polisi yang polisinya punya KP. Iya. Dari situlah dari KP dia lah aku dapat buruku ini. Kalau kalau anakku ini bilang dia di Riau. Tapi ada orang melihat di Sagala dekat kampung ini gitu loh. Paling setengah jam dari rumah ini ke situ gitu kan. Di Sagala. Jadi otomatis kan kita apa salahnya kita lacak gitu ya kan. Kita lacak lah ke sana. Dapatlah di situ dengan baju seksi segini. Dengan nampaklah ininya. Aduh, rasa ibu mana pun nggak akan sanggup melihat kayak gitu. Aku peluk dia, aku nggak marah, aku peluk hanya nangis. Baru aku hanya minta engkau pulang. Seperti apapun kehancuranmu, aku terima, Inang. Oh saya, oh saya tidak bisa diatur olehmu. Saya tidak mau pulang. Aku lebih nyaman di sini, katanya gitu. Jangan kayak gitulah, Inang, kau gituin. Kau bilang kau di Riau, ternyata kau di sini. Malu mama. Aku pokoknya nyaman di sini, katanya gitu. Loh, jadi watres-watresnya itu menghalangi saya merangkul anakku. Watres-watresnya itu bilang, percayalah Bu, dia nyaman di sini, baik dia di sini Bu, katanya gitu. Loh, aku nggak mau anakku seperti ini. Aku mau anakku pulang. Mau hancur dia, mau bunting kayak dia, mau kayak mana pun dia, yang penting anakku kembali. Aku nggak terima anakku di sini, gitu kan. Ya udah, tolong nggak panggil Eri. Aku nggak kenal tadinya ini siapa sih Eri ini yang punya warung itu. Ternyata itulah polisi yang punya warung itu. Lalu si Eri bilang, apa hakmu mengambil anak ini? Kau nggak tahu anak ini kutebus dari penjualan pepek 1 juta? Aku kaget loh. Aku mana tahu, justru anak ini berbohong. Kalau dia bilang kan di Riau, ternyata orang bilang di sini, maka aku lacak. Kalaupun kau tebus anakku ini bang, ayo kita ngomong bagus-bagus. Berapa kau tebus? Yang penting anakku balik sama aku. Bujuklah dia kembali sama aku. Oh tidak. Di mana tanggung jawabmu sebagai orang tua? Aku polisi ya, aku polisi katanya. Ngeri kali lu kak. Lebih dari film sinetron lah kejadian malam itu. Gitu. Makanya aku bilang, kapan penderitaan ini selesai? Sementara kan kakak tahu lah aku kayak mana sama rumah tanggaku. Aku berjuang mati-matian supaya rumah tangga itu nggak hancur, tapi hancur juga. Eh, ternyata kita udah berdua di sini sama boruku yang udah hancur ini, malah ditinggalkan pula aku hancur juga. Maka aku bilang tadi, sampai kapan ini penderitaan ini selesai? Kapan? Sampai kakak kuat lah. Iya ya. Harus tetap kuat. Harus Aku dikuatkan imannya. aku berusaha sih sebenarnya untuk tidak menangis gitu loh. Tapi air mata itu kadang aku nggak ngerasakan lagi keluar kak. Kayak nggak dia tuh netes sendiri gitu tanpa aku apa aja pun orang yang bersedih aja aku udah nangis duluan. Hanya melihat orang
Aku udah duluan nangis gitu Kak. Hmm. Kok bisa sampai segitunya ya? Ya karena sakit hati tadi, sakit hati, kecewa, ngerasa sia-sia yang diperjuangkan selama ini kan. Terus gimana hasil akhirnya? Anak itu selesai. Mau dia Hasil ikut nggak mau? akhirnya itu hasil akhirnya anak itu harus dikembalikan kepada orang tua pada saat itu. Terus anak itu nggak mau, membangkang, lebih baik saya di penjara daripada sama mamaku. Terus saya panggil keluarga-keluarga dari pihak saya. Mana tahu anak ini mau sama keluarga saya. Mau nggak mau harus dipaksa gitu kan. Ternyata dipaksalah dia ke rumah keluargaku. Udah dibawa ke rumah keluargaku. Dia awalnya baik-baik di situ berapa jam. Jam 1 malam dia minta ke kamar mandi. Dari situ dia lari sampai sekarang nggak nampak. Oh, berarti dia ikut dengan kakak sebentar, kemudian melarikan diri. Iya, ikut ke keluargaku sebentar. Kalau sama aku asli ditolak. Udah dikawal Oh, dengan polisi. keluarga. Dia udah make narkoba, Kak. Ini semua udah diakuin dia itu. Yang nolong, yang ku tolong, orang yang pernah aku tolong itulah yang menjual dia ke Riau. Itu ada rekamannya, Kak. Makanya aku nggak berani ngomong karena pengakuan dari anakku sendiri. Dijualnya lah anakku ini, tapi dia nggak dapat duit. Justru orang yang kutolong inilah yang menerima duit itu, lalu disogoki dia dengan narkoba. Tangannya semua kena apa? Ini iris-iris narkoba semua loh, Kak. Ya, Iya, silet. semua sampai ke sini, Kak, sampai ke sini tangannya itu ngeri. Ngeri kali loh Ya, nengoknya itu mungkin kita udah hancur dicuci melihat juga dia. otaknya sama yang bawa itu, perempuan itu. Iya, jadi itulah sekarang yang mau diselidiki polisi, siapa yang membawa dia, sampai kemana dia dijual. Udah beberapa orang kah, apakah ikut si polisi ini menikmati tubuhnya, begitu. Makanya si polisi itu juga lagi diproses sekarang. Gitu. Kayak ngeri loh.